Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Kerja buat kamu, buat saya. Fine. Kamu kerja keras buat aku sama Raya, fine. Thank you. Tapi yakin, cuma buat aku sama Raya. Ya yakin dong, buat siapa lagi? Terus ini apa? Ih, Lydia Danira itu siapa, Mas? Namanya ada di mana-mana loh di sini. Kamu sampai transfer berkali-kali ke dia pakai rekeningnya. Aku sendiri nggak tahu loh kamu punya, Mas. Oh, nggak cuma itu. Kamu beliin dia penthouse harga 5M. It's a fucking penthouse. Terus kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Kamu gila. No. Kamu yang udah gila. Aku yang gila. Kamu yang udah gila, Mas. Begini ngapain? Dengar. Do you love her? Karena mau cocokin banget. Do you love her? I don't know. No. Dengerin aku dulu. Kok ada ya orang seperti Aris? Bukti perselingkuhan udah di depan mata, tapi masih aja menyangkal. Kinan itu udah cantik, baik, penyayang, setia. Dia kurang apa lagi sih? Gitu masih diselingkuhin. Beberapa komentar ini keluar dari beberapa orang warganet. Kamu jengkel gak sih lihat kelakuan Aris? Meski hanya sebatas cerita yang dilihat di layar kaca, serial Layangan Putus berhasil bikin penonton naik pitam. Serial yang diangkat dari kisah nyata ini telah mencuri perhatian sejak penayangan awal. Bahkan sempat nangkring di tangga teratas trending topik Twitter. Warga dunia maya menumpahkan emosi pada Aris, tokoh utama pria pada serial Layangan Putus tersebut. Kegeraman penonton mencapai puncaknya saat Aris yang diperankan oleh Reza Rahardian tetap menyangkal perselingkuhannya, meskipun bukti-buktinya udah jelas. Nggak sampai di situ aja nih sahabat Mudi, Aris malah menuduh balik Kinan yang diperankan oleh Putri Marino dituduh sebagai istri yang gak percaya dan mudah curiga. Walau hanya melihat cuplikan-cuplikan adegannya aja, atau mungkin sahabat Mudi cuma menonton sekilas, kamu bakal dibuat kesal sama Aris. Gara-gara peran Aris tersebut, akhirnya banyak muncul sebuah pertanyaan. Mengapa sih Aris selingkuh? Apalagi mengingat bahwa Kinan sebagai pasangan hidupnya tentu bukan hal yang buruk bagi Aris. Kinan, sosok perempuan penuh kasih, pengertian, setia dan suportif. Rumah tangga Kinan dan Aris pun digambarkan hidup harmonis bersama dengan buah hati. Lantas, kalau hidup bahagia dengan keluarganya, mengapa Aris tetap memilih mendua? Sikap Aris justru mematahkan anggapan sebagian besar orang selama ini. Perselingkuhan nyatanya gak melulu disebabkan hubungan yang gak membahagiakan. Lalu apa sih yang sebenarnya ada di otak Aris? Apa sih benarnya yang ada di otak para pelaku perselingkuhan sampai mereka mengkhianati sebuah komitmen, padahal hubungan dengan pasangannya adem ayem aja? Biasanya banyak alasan-alasan klasik yang sering digunakan oleh para pelaku untuk berselingkuh. Namun pertanyaan yang muncul, benarkah ini alasan yang sesungguhnya? Pernah ada seorang kenalan
mengungkapkan bahwa dia berselingkuh karena pasangannya gak perhatian pada dirinya. Penuturan yang amat sangat klasik. Alih-alih dia mengkomunikasikan dengan pasangannya, dia malah memilih perselingkuhan sebagai jalan keluar. Dengan kata lain, dia melemparkan kesalahan pada sang pasangan gara-gara gak memberikan perhatian yang dia butuhkan. Sementara dia gak menganggap perselingkuhannya sebagai sebuah kesalahan. Alasan ini terdengar klise dan familiar. Bener gak sih sahabat Mudi? Soalnya terkadang pelaku perselingkuhan gak mengakui kesalahannya, padahal dia sendiri telah berkhianat. Pelaku biasanya memakai alasan-alasan yang menitik beratkan kesalahan pada pasangannya. Misalnya nih, pasangannya egois, sibuk, gak perhatian, atau pencemburu. Kekurangan pasangan jadi alasan pelaku untuk berselingkuh. Ada juga kasus yang pelakunya tetap berselingkuh meski sudah mendapatkan kekasih atau pasangan hidup yang lebih baik. Hubungan yang monoton, gak menantang, sampai melahirkan kebosanan gak jarang jadi alasan kerasik mereka untuk berselingkuh. Alasan-alasan pelaku ini terdengar amat sangat gak masuk akal kan? Ketika sebuah hubungan menjadi memburuk, dua orang yang berkomitmen memang sama-sama punya andil. Pasalnya, mereka gagal merawat hubungan sebelum akhirnya merenggang. Namun, keputusan untuk mendua murni sebuah kesalahan pelaku. Pelaku memilih untuk melanggar sebuah komitmen. Jadi kurang tepat bila meletakkan kekurangan pasangan sebagai alasan utamanya. Oke sahabat Mudi, pada Mudi episode kali ini aku akan coba membahas dan mengupas apa aja sih alasan-alasan orang berselingkuh. Ya, berdasarkan dari pengalaman dan berbagai sumber yang pernah aku baca. Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap stay tune di sini tentunya di Mudi Channel, inspiring your romance and life. Komitmen yang rendah. Alasan tersebut mau gak mau harus diakui. Beberapa orang emang menjalin sebuah komitmen, tapi mereka gak merasa berkomitmen. Rendahnya rasa untuk komitmen ini bisa jadi sebuah akar perselingkuhan. Apalagi bila sejak awal pelaku memang gak minat berkomitmen dalam waktu jangka panjang. Jadi orang-orang yang berkesulitan untuk berkomitmen atau memiliki tingkat komitmen yang rendah, ia akan lebih mungkin untuk berselingkuh. Sebuah bentuk kemarahan atau balas dendam. Alasan ini emang cukup jarang menjadi landasan sebuah perselingkuhan. Namun gak menutup sebuah kemungkinan pelaku merasakan kemarahan sehingga ia ingin menyakiti pasangannya dengan cara berselingkuh. Bahkan beberapa orang menggunakan perselingkuhan untuk membalas dendam karena terlebih dahulu diselingkuhi oleh pasangannya. Sahabat Mudi tahu kan kalau kemarahan dan balas dendam bisa jadi motivasi orang untuk mengkhianati sebuah komitmen.
jatuh cinta lagi menjadi alasan selanjutnya mengapa terjadi sebuah perselingkuhan. Perasaan jatuh cinta emang gak bertahan untuk selama-lamanya. Ketika dua insan berkomitmen untuk saling mencintai, maka mereka harus tahu caranya untuk merawat cinta yang mereka miliki agar tetap menyala kembali. Nah, saat cinta memudar, kadang orang memilih untuk selingkuh karena menyadari dirinya sudah jatuh cinta dengan orang lain. Sesampainya di bawah, betapa kagetnya Aris melihat Kinan yang sudah menunggu mereka. Kinan bertanya, "Mengapa hanya demi Alasan kenapa ada sebuah perselingkuhan selanjutnya, faktor eksternal seperti kesempatan dan situasi. Alasan ini sebenarnya nggak jadi motivasi utama orang berselingkuh. Pasalnya ada kok orang yang tetap menjaga komitmen meski dia memiliki kesempatan dan situasi untuk mendua. Namun nggak bisa disangkal juga kalau faktor eksternal jadi salah satu alasan yang memicu orang untuk berselingkuh. Sebagai contoh, munculnya sebuah kedekatan emosional dari fisik dengan rekan karena sering dipertemukan dalam satu pekerjaan. Adanya kebutuhan yang gak terpenuhi. Dua insan yang menjalin sebuah hubungan tapi gak puas dengan pasangan karena kebutuhannya gak terpenuhi. Hal ini dapat menyebabkan frustasi. Sebagai contoh, kurangnya kebutuhan seksual karena memiliki hasrat yang gak sama. Kebutuhan akan atensi yang jauh dari ekspektasi, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini terus-menerus dan terus akan memburuk, maka ini akan memotivasi orang untuk berselingkuh. Sahabat Budi, kalau sebenarnya kita urai dan kita telusuri, sebenarnya banyak banget alasan-alasan kenapa orang bisa berselingkuh. Nah, pada episode kali ini aku akan kasih satu lagi sebagai alasan yang terakhir kenapa pelaku perselingkuhan bisa berselingkuh. Pelaku bukanlah orang yang bahagia dan punya self-esteem yang rendah. Kalau pasangannya cukup baik dan hubungan terjalin dengan harmonis, seseorang tetap berselingkuh. Sepertinya alasan inilah yang paling mungkin. Melansir dari Global News, pelaku memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Sedangkan menurut terapis pasangan Esther Perel, pelaku mungkin tidak bahagia dengan dirinya sendiri sehingga terus mencari sesuatu yang hilang dengan cara berselingkuh. Lalu, apa tujuan mereka berselingkuh? Tujuannya merasa terhubung dengan dirinya yang tidak utuh itu. Pelaku tidak hanya mencari orang lain, tapi dia mencari dirinya sendiri. Self-esteem yang rendah juga dapat memotivasi sebuah perselingkuhan. Seseorang dengan harga diri yang mungil akan mudah mengalami rasa gak aman ketika memiliki pasangan yang penyayang dan suportif. Pelaku justru merasa buruk. Kemudian pelaku mencari orang lain untuk menghindari perasaan insecure tersebut. Fenomena ini pernah digambarkan juga dalam drama Korea The World of Merit. Sang suami merasa gak aman ketika mempunyai seorang istri yang mandiri,
sukses, dan mampu menjaga diri, suportif dan juga penyayang. Sang suami akhirnya memilih untuk berselingkuh agar bisa lepas dari perasaan gak aman itu. Jika kita telisik akar permasalahannya, tentu bukan dari pasangan, tapi si pelaku perselingkuhan yang memiliki self-esteem yang buruk. Oke sahabat Mudi, itu dia beragam alasan orang berselingkuh. Pada akhirnya keputusan untuk berselingkuh merupakan sebuah pilihan pelaku perselingkuhan. Meski ada beberapa faktor eksternal, kesalahan utama tetap berada di tangan pelaku. Apalagi orang tetap bisa memutuskan selingkuh meskipun pasangannya baik. Citra diri yang rendah dan rasa yang tidak aman yang dirasakan pelaku, tentunya hal ini akan menjadi sebuah faktor utamanya. Oke, sahabat Mudi, sekian episode Muda Mudi kali ini. Semoga konten ini membawa manfaat dan dapat membantumu untuk menjadi lebih baik. So, enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya saat ini untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar sahabat Mudi gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran kamu ditunggu ya di kolom komentar. Juga jangan lupa bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.